Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Wulandari, mahasiswi semester 1 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di video pembelajaran ini aku ingin bahas sebuah materi yaitu tentang bahasa lisan. Nah, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, sekarang kita langsung mulai aja yuk ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bahasa lisan, di sini aku mau kasih tahu dulu tentang pengertian bahasa. Jadi bahasa itu apa sih teman-teman? Jadi bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Selain untuk alat berkomunikasi, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Nah, kalian kan tadi udah tahu ya pengertian tentang bahasa. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pengertian bahasa lisan. Pengertian bahasa lisan. Bahasa lisan itu apa sih teman-teman? Jadi, bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Pada umumnya, bahasa lisan diujarkan oleh pengguna bahasa. Penggunaan bahasa lisan lebih umum dan paling banyak digunakan karena sifatnya yang langsung dan mudah digunakan dalam menyampaikan keinginan, ide, dan perasaan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahasa lisan. Jenis-jenis bahasa lisan itu terdiri dari berapa ya teman-teman? Jenis-jenis bahasa lisan terdiri dari dua. Yang pertama, kemampuan bahasa reseptif atau menyimak. Kemampuan bahasa reseptif atau menyimak yaitu kemampuan mendengar, memahami, dan menguraikan suatu pesan sehingga dapat dimengerti oleh orang lain sebagai penerima pesan. Jenis yang kedua yaitu kemampuan bahasa ekspresif atau berbicara. Kemampuan bahasa ekspresif atau berbicara adalah kemampuan mengungkapkan perasaan dan memberikan gambaran atau gagasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa lisan. Ciri-ciri bahasa lisan terdiri dari 6. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi atau bahasa tubuh. Nah, ciri dari bahasa lisan yang keempat yaitu berlangsung cepat. Yang kelima, kesalahan langsung dapat dikoreksi. Lalu yang keenam adalah dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah, serta intonasi. Nah, selain bahasa lisan, ada juga bahasa tulis. Lalu apa bedanya ya teman-teman? Perbedaan yang pertama yaitu jika bahasa lisan itu memerlukan teman bicara atau lawan bicara, sedangkan bahasa tulis tidak memerlukan teman bicara atau lawan bicara. Nah, perbedaan yang kedua yaitu jika bahasa lisan tergantung situasi,
kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan bahasa tulis tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Nah, perbedaan yang ketiga, jika bahasa lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, sedangkan bahasa tulis itu harus memperhatikan unsur gramatikal. Nah, perbedaan yang keempat yaitu jika bahasa lisan tidak harus menggunakan kata baku, sedangkan bahasa tulis itu harus menggunakan kata baku. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari bahasa lisan. Kelebihan dari bahasa lisan yang pertama adalah faktor kejelasan. Kenapa kok faktor kejelasan sih? Karena pembicara menambahkan unsur tekanan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakannya, seperti situasi, mimik muka, dan gerak-gerak pembicara. Kelebihan yang kedua adalah kesalahan langsung dapat dikoreksi. Nah, kelebihan yang ketiga dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Sekarang kekurangan dari bahasa lisan. Kekurangan dari bahasa lisan yang pertama yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Lalu kekurangan yang kedua, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Kekurangan yang ketiga, aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Selanjutnya yaitu contoh dari bahasa lisan. Contoh dari bahasa lisan itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, Rara mau minum. Lalu contoh yang kedua, Firly lagi nulis surat. Nah, contoh yang ketiga, Ibu lagi masak. Itulah contoh-contoh dari bahasa lisan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!